Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan progres saya yang berjudul Analisis Sentimen Media Sosial Terhadap Kontroversi Boykot Unilever Indonesia menggunakan Deep Learning LSTM dan Word to Vector. Nah, penelitian ini melibatkan algoritma Long Short Term Memory atau LSTM untuk melakukan klasifikasi sentimen. Di sini beberapa parameter diuji, yaitu termasuk jumlah neuron pada layar LSTM, layar dropout, jumlah epoch, ukuran batch, dan nilai learning rate untuk meminimalisir overfitting dan meningkatkan kinerja model. Baik, kita masuk di sini. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, jumlah pengguna internet meningkat pesat dan volume data online juga bertambah. Data teks yang melimpah mendorong penelitian di bidang teks mining dan NLP atau Natural Language Processing. Salah satu teknik yang populer adalah analisis sentimen, di mana teknik ini meningkat karena banyak pihak membutuhkan opini publik dan memiliki dataset dengan kalimat panjang sehingga memerlukan pendekatan khusus. Nah, Twitter adalah salah satunya. Platform media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyampaikan opini dan reaksi terkait berbagai isu. Fungsinya sebagai media untuk mengirimkan pesan singkat yang disebut tweet. Nah, konflik mereka di Twitter, masyarakat secara luas mengungkapkan sentimen dan pandangan mereka dengan cepat dan efektif. Konflik mereka dengan cepat dan efektif. Selanjutnya, Long Short Term Memory LTSM menjadi kategori positif, negatif, dan netral. Informasi dari Twitter bisa memberikan wawasan tentang pendapat masyarakat mengenai suatu isu. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk penelitian dalam menganalisis sentimen. Lalu, penelitian ini berfokus untuk mengkategorikan opini pengguna Twitter ke dalam 3 jenis kelompok, yaitu meliputi kelompok positif, negatif, dan netral. Dengan memanfaatkan algoritma long short term memory, algoritma ini dipilih karena dengan memanfaatkan algoritma long short term memory, algoritma ini dipilih karena mampu mengatasi masalah vanishing gradient pada data panjang, memiliki akurasi tinggi dan pengolahan teks, serta lebih unggul dalam menangani long-term dependency, sehingga menawarkan solusi efektif untuk dataset besar dan kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai konteks panjang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke codingannya. Nah, di sini saya menggunakan codingan dari Kaggle. Untuk memasukkan datanya, saya akan di sini datanya akan diimport. Nah, untuk daftar kata kunci dan frasa terkait kriminalitas, untuk crime word keywords-nya itu bisa pencurian, perampokan, penipuan. Lalu untuk non-crime-nya bisa olahraga, wisata, kesenian, pendidikan, kesehatan. Seperti ini di sini. Nah, untuk fungsi menghasilkan teks tweet yang acak, codingannya akan menggunakan dev generate. Nah, seperti ini. Dan untuk menghasilkan tanggal dan waktu acaknya pada data, kita akan memakai dev generate date time. Dimulai dari start date untuk tanggal-tanggalnya, lalu diakhiri dengan return. Dan untuk menghasilkan satu baris data, kita akan menggunakan dev generate row. Dan setelah itu, untuk menghasilkan dataset, kita akan menggunakan dev generate dataset untuk keseluruhannya.
Dan untuk menghasilkan dataset dengan 1000 baris, kita akan menggunakan generate dataset seperti ini. Lalu di print. Lalu setelah itu, kita masuk pada hasil untuk datanya. Nah, jadi datanya akan menjadi seperti ini. Sini seperti teks, create ad, user, user friends, ini untuk user followers, ini user friends, retweet, dan favorit. Nah, datanya akan menjadi seperti ini. Seperti user followers ada 1275, user friends 1452, retweet 128, dan favorit 96 untuk teater menjadi sorotan media untuk teks ini. Baik. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian algoritma LSTM dengan word embedding word to fact diuji dalam dua skenario berbeda, dengan skenario pertama dengan 80% data latih dan 20% data uji, akurasi pelatihan 97,58% dan pengujian 74,40%, sedangkan untuk skenario kedua 90% data latih dan 10% data uji, menunjukkan akurasi pelatihan 95,17% dan pengujian 77,11%. Secara keseluruhan, model yang terbaik terdapat pada skenario kedua percobaan ke-9, dan terlihat bahwa model cenderung lebih akurat dalam mengenali kelompok negatif dibandingkan dengan kelompok positif yang menunjukkan tweet yang mengandung seruan untuk melakukan boikot, dan kelompok netral yang menunjukkan tweet yang tidak mengandung seruan untuk melakukan ataupun tidak melakukan boikot produk Unilever. Nah, sekian progres saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.